Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, walaupun posisinya masih online. Langsung aja kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Bahasanya masih kaitannya mikroorganisme dalam bioproses. Mungkin sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya ke beberapa mahasiswa kaitannya yang materi kemarin yang sudah kalian dapatkan tuh tentang apa sih? Mungkin Mbak Putri, kalau kemarin saya nyampein ada pembagian jenis sel, ada yang sel prokariotik sama eukariotik. Nah, itu apa Mbak pengertiannya? Ingin refresh dulu kemarin. Halo Putri. Iya, Bu. Ya, apa Mbak jawabannya? Sebentar, Bu. Agar kalian juga tidak nge-zoom ya nge-zoom, nggak apa-apa. Saya juga sudah berusaha maksimal, tapi saya ingin kalian memang juga tahu gitu kan, yang kemarin diajarkan Bu Tias tuh ngapain sih? Jangan dilupain, itu aja sih. Ada yang mau bantu Mbak Putri kaitannya sel eukariotik dan prokariotik di Mas Tegar mungkin atau Mas Dio? Saya, Bu. Oh, boleh, Tegar. Pak Mas Tegar. Ya, Bu. Aduh, ini kok jaringannya kok. Kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, Bu. Betul enggak? Kalau yang eukariotik? Berarti memiliki membran inti sel. Terima kasih. Ya, kita kemarin kan membahas itu ya. Jadi ada yang kelompok memiliki membran inti sel sejati gitu ya, tapi ada yang tidak memiliki membran inti. Biasanya kalau yang tidak memiliki membran inti dia ini masih kelompok yang selnya sederhana ya. Yang ini kalau misalnya isi dalam selnya kayak sel telur ya ini ya. Kalau kayak gini, jadi di dalamnya ada suatu sel. Ini adalah sebagai membran intinya. Ini dinamakan nama selnya adalah sel eukariotik karena dia ada membran intinya yang menyelubungi di dalamnya. Tapi kalau yang sel prokariotik biasanya DNA-nya atau pembawa genetiknya dia tidak ada membrannya, pelindungnya. Istilahnya kalau eukariotik dia mirip kayak telur ceplok gitu ya perumpamaannya, tapi kalau yang sel prokariotik dia antara antara pembawa genetiknya DNA-nya itu ya tersebar di dalam sitoplasmanya gitu, cairan selnya. Contohnya yang prokariotik yang paling mudah itu adalah salah satunya nanti apa yang kemarin saya kasih contoh di kalian. Nanti dilihat lah ya. Sekarang saya akan membahas kaitannya dari sel-sel tersebut, baik yang prokariotik maupun eukariotik, itu ada yang masuk ke dalam jenisnya, yaitu bakteri nanti. Ada bakteri yang masih sederhana, dalam artian belum memiliki membran inti, itu yang prokariotik, dan eukariotik itu yang sudah memiliki membran inti sejati. Nah, di sini ada 3 kelompok ya, mikroorganisme, karena dia mikro, berarti kita tidak bisa melihatnya dengan mata, kita harus dibantu dengan alat namanya mikroskop, makanya contohnya adalah bakteri, alga. Alga di sini adalah yang dimaksud bukan alga tanaman alga tingkat tinggi, tapi jenisnya yang mikroalga. Kemudian fungi
Fungi mungkin kalian sudah tahu ya, fungi adalah kelompoknya jenisnya jamur. Tapi sebenarnya jamur itu kalau dikelompokkan dalam istilahnya apa ya ini? Fungi itu kayak kelas atau apa gitu ya. Fungi itu ada 2 jenis, yaitu yang jamur yang bisa kita lihat secara biasanya itu masuknya adalah jenis yang kapang yang kita ketahui. Tapi kalau yang kamit itu yang jenis yang ragi. Nanti ada perbedaannya. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu bakteri. Bakteri itu kalau berdasarkan bentuknya ada 3 jenis, adik-adik semuanya, yaitu bakteri jenis bulat, kemudian atau istilahnya adalah spherical ya. Kemudian jenis yang kedua adalah yang ini bentuk bulat, spherical, atau nanti penamaannya pasti ada istilah kokus atau koci. Koci ini menunjukkan tunggal, kalau kokus itu menunjukkan ada us gitu, berarti dia menunjukkan jumlah bulatannya itu ada banyak. Gitu ya. Ada usnya di sini ya, ada banyak. Kayak ada jamak, ada tunggal. Basili itu bentuknya adalah batang. Misalnya nanti yang paling sering kalian temukan mungkin kayak nama bakterinya adalah Lactobacillus casei seperti itu. Nah, itu kan tidak lactobacilli tapi lactobacillus karena dia jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah Spirilla atau bentuknya adalah spiral. Contoh bakterinya adalah Leptospira. Jadi penamaan nama bakteri itu biasanya didasarkan dari bentuknya. Ada yang namanya Streptococcus, ada yang nanti macam-macam. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, ini yang pertama, jenis yang bulat itu kalau tunggal, kalau tunggal itu dinamainya adalah kokus juga malahan ya. Kalau yang jamak di sini namanya adalah ada koci kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada kokus, diplokoci, kemudian ada diplokoci encapsulated, artinya ada yang selaput yang menyelubuhinya ini. Kemudian ada yang jenisnya staphylococcus, itu artinya adalah bentuknya seperti staphylos, jadi membentuk semacam apa ya, rantai gitu ya, makin lama makin mengecil atau segitiga di sini. Bisa dilihat. Kemudian ada streptococcus. Kalau streptococcus itu artinya adalah rantai, dia berbentuknya adalah rantai saling berdekatan gitu dan panjang biasanya. Yang menarik ada bentuk yang dinamakan sarkina untuk jenis yang koci, ada juga yang dinamakan tetrat. Kalau yang sarkina, bedanya sarkina sama tetrat di sini bisa dilihat kalau yang sarkina itu depan belakang, jadi bentuknya seperti 3 dimensi, apa namanya kayak kubus gitu. Kalau yang tetrat ya cuma depannya aja, dalam artian 4 aja dari tiap 4. Kemudian yang basili kita bisa lihat ya jenis-jenisnya ada Coccobacillus, artinya adalah bentuknya agak bulat tapi lonjong gitu, makanya dinamakan koko, tapi ada basilnya juga atau batangnya. Ini ada jenis yang Bacillus, Diplobacilli, Palisade. Mungkin pernah dengar ya, kalau Palisades ini adalah nempel saling seperti Streptococcus tapi nempelnya dari bagian ujung, kemudian ujung lagi dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik pasti ada yang jenis rantai, mau yang di Koki, mau yang di Basili, itu ada jenis yang rantai atau strepto. Kemudian ada juga budding ya. Budding itu maksudnya adalah pertunasan dari suatu bakteri gitu ya. Misalnya awalnya ini kan bentuknya kita punya bentuk bakterinya misalnya anggap aja bulat gitu ya. Kemudian mengalami pertunasan.
timbul yang dinamakan hifa. Hifa ini akan lebih banyak kita jumpai atau kita pelajari di yang jenis kapang atau kelompok fungi tadi. Nah, bentuk-bentuk yang lain ini ada macamnya ya. Bisa jadi bentuknya adalah enlarged rod, artinya adalah batang di mana ujung-ujungnya diperluas gitu ya. Kemudian ada jenis yang vibrio, ada yang bakterinya bentuknya adalah koma ya, karena bentuknya memang seperti tanda koma gitu, dan seterusnya. Di sini ada juga yang bentuk spiro atau spirilla tadi ya, bentuknya ya spiral gini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bentuk-bentuk lain yang tidak beraturan, tapi ada juga bentuk yang beraturan. Yang beraturan itu adalah ada kokus dan ada bacillus. Nah, ini adalah fungsi dan komposisi kimiawi dari suatu sel bakteri gitu. Jadi di sini ada beberapa bagian penting. Misalnya kalau bakteri, karena dia cenderung biasanya adalah membentuk suatu kelompok gitu ya, komunitas bakteri itu, karena selnya biasanya adalah termasuk yang sel prokariotik yang belum memiliki membran sejati. Nah, itu cenderungnya adalah mengelompok seperti itu. Nah, biasanya saat mengelompok itu membentuk lapisan lendir. Di sini slime atau istilahnya ya. Makanya tadi kan ada jenis yang encapsulated dari jenis bakteri yang Kochi tadi ya, bisa dilihat tadi di slide sebelumnya. Nah, yang pertama dalam bagian lendir itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah mikrokapsul, kapsul, kemudian bagian lendirnya. Di sini bisa kalian baca ya, bahwa dari ukurannya saja, kalau yang mikrokapsul dia ukurannya 5 hingga 10 mikron. Kemudian yang ini 0,5 sampai 2 mikron. Berarti dia ini lebih tipis lagi ya, 0,5 hingga 2 mikron. Kalau yang mikrokapsul dia lebih di dalamnya kapsul ada mikrokapsul seperti itu. Komposisinya kemarin kita udah belajar ya, bahwa komposisi dalam suatu bakteri kalau tinjauannya dari kimianya, zat kimianya itu mirip dalam susunan tubuh kita manusia. Paling besar senyawa kimia yang terdapat dalam bakteri atau dalam sel makhluk hidup itu apa sih? Mungkin saya mau bertanya ke Mas Dio. Protein, Bu. Hah? Protein? Apa? Kira-kira dalam tubuh manusia aja, wes. Dalam tubuh manusia kira-kira yang paling besar komponennya apa? Tuh, dilupain ini berarti apa namanya? Materi saya minggu lalu udah dilupakan. Nih jawabannya. Jawabannya adalah mau kita manusia yang kompleks, yang maksudnya terdiri dari jutaan sel, kemudian kita akan membentuk organ, sistem organ, dan seterusnya. Dalam tubuh kita ya paling besar adalah cairan, yaitu air itu sendiri. Itu diingat-ingat ya, mau dalam sel dalam tubuh kita kan ada sel yang hidup, ada yang sel untuk khusus yang berperannya adalah untuk pertumbuhan atau berkembang biak, ada yang untuk pertumbuhan, ada yang untuk pencernaan. Itu kan juga tubuh kita ya. Jadi kalian harus mulai apa ya, pedulilah. Oh, ternyata dalam tubuhku tuh sebagian besar adalah air gitu. Makanya sebenarnya kalau kita bicara kesehatan gitu ya, misalnya banyak orang sakit dan seterusnya, mungkin itu dalam tubuhnya karena sebenarnya kekurangan air itu yang lebih besarnya adalah faktornya karena itu. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Boleh? Kenapa bukan oksigen ya Bu? Gimana? Soalnya kan itu
paling banyak air, bukan oksigen ya, Bu. Kenapa ya, Bu? Kenapa? Kita ketahui aja ya. Dalam molekul air itu kira-kira ada oksigen nggak? Ada, Bu. Nah, udah termasuk di dalam itu, Mas Charles. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bukannya nggak perlu oksigen ya. Ya tentu tubuh kita juga perlu oksigen ya. Dalam sel darah merah itu juga ada airnya ya, dalam di komponen hidrogen oksigennya kayak gitu. Kalau ini adalah, kalau yang Mas Charles sebutin mungkin kaitannya lebih ke unsurnya gitu ya. Kalau kita lebih ke komponen kompleks dari zat kimianya. Misalnya kayak polisakarida gitu kan, tadi ada ya di yang awal kemarin, itu kan komponennya kan ada karbon, ada hidrogen, misalnya CXY, OZ seperti itu. Biasanya adalah jenis yang polisakarida yang sederhana yang kita temukan adalah C6, H12O6, yaitu adalah strukturnya dari glukosa atau monosakarida. Oke, makasih Mas Charles pertanyaannya. Oke ya, jadi ini bagian dalam sel yang pertama, bagian sel bakteri itu mengandung yang pertama adalah lendir. Istilahnya fungsinya ya karena dia adalah bagian permukaan. Kalau bagian luar itu rata-rata fungsinya adalah untuk proteksi gitu. Ini misalnya adalah pelindung sel dari suhu tinggi, pelindung sel, mungkin juga membantu untuk melekat, tempat melekatkan atau saat berinteraksi dengan sel yang satunya itu bantu fungsi dari lendir. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Kalau dinding sel belum tentu semua sel memiliki ya. Mungkin kemarin mengingat yang minggu lalu, dinding sel kalau antara sel hewan, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, dinding sel itu dimiliki oleh sel hewan apa sel tumbuhan kira-kira? Yang ingat? Nah, jadi ini ada di video saya ya. Kalian bisa lihat lagi lah di kalau bisa sih di komen ya. Bukan untuk saya ini promote ke saya, tapi kaitannya biar kalian juga paham dan mau bertanya di situ. Dinding sel itu dimiliki oleh sel tumbuhan. Walaupun sama-sama sel eukariotik dalam arti memiliki membran inti. Ini membran intinya, ini membran intinya. Tapi dinding sel ternyata dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi bisa disimpulkan bahwa tumbuhan itu sebenarnya istilahnya lapisannya ada yang lebih tebal gitu kan. Makanya biasanya kayak di kayu kayak gitu kan. Ya, kita kan sampai harus memakai apa untuk mengeluarkan kulit kayunya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, dinding sel itu ada perbedaan ya, istilahnya apa ya, bukan pembagian. Ini ada dinding sel, dibedakan jadi dua, ada yang dinding sel dalam artian gram positif, ada yang gram negatif. Apa sih arti suatu bakteri, misalnya memiliki dinding sel yang diartikan gram positif dan gram negatif? Kita langsung ke penjelasannya. Nah, di sini. Di sini, maka akan timbul istilah, ada yang dinamakan, mungkin kalian pernah dengar istilah ini, bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif dilihat dari struktur dinding selnya. Misalnya di sini ya, untuk yang bakteri gram positif itu adalah dinding selnya dapat menyerap warna violet dan mempunyai lapisan peptidoglikan tebal, atau artinya adalah lipidnya sedikit.
Sini ada, jadi dinding selnya itu yang bagian terluar ya, dari membran dinding sel itu yang paling luar dulu. Jadi di sini dia warnanya agak merah keunguan. Jadi artinya yang lapisan dinding sel di sini untuk yang positif dia dapat menyerap warna karena kan biasanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tumbuhan itu kan biasanya identik memiliki khas warna-warna tertentu. Misalnya ada yang klorofil, kemudian ada yang jenisnya antosianin dan seterusnya. Nah, di sini untuk gram positif dia menyerap warna violet. Kemudian lapisan yang kedua ada ruang periplasma. Sebentar saya perbesar. Nah, ruang periplasma, kemudian baru diikuti dengan membran plasma. Contoh bakteri gram positif itu contohnya adalah Lactobacillus, Actinomyces, Arachnia, Bifidobacterium, Staphylococcus, Propionibacterium, dan Eubacterium. Kemudian yang negatif, yaitu dinding selnya dapat menyerap warna merah, memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, yang terdapat pada ruang periplasmik, atau ruang periplasma ini tadi, yaitu antara membran luar dengan membran plasma. Sehingga lipidnya itu lebih banyak. Di sini bisa kalian cermati ya. Jadi di sini dinding selnya terdiri dari ada membran luar, kemudian ada ruang periplasmanya. Nah, ini kalau kamu perhatikan sama yang di sini, dia penyerapan warnanya lebih sedikit ya dibandingkan yang positif. Dan letaknya di antara membran luar dan membran plasma atau yang dalam. Sehingga lipidnya dia lebih banyak lipid di dalam yang negatif. Contoh bakteri untuk gram negatif adalah Salmonella typhi, Rhizobium, Leguminosarum, Azotobacter, Neisseria gourrouai, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, dan Haemophilus influenza. Dari nama ini mungkin kalian bisa mengelompokkan ya. Kalau jenisnya, ini pernah dengar nggak bakteri apa ini? Salmonella typhi. Kira-kira dia bakteri kan ada yang jelek bukan jelek ya, menguntungkan, ada yang merugikan gitu. Kayak kalau corona itu bakteri apa virus ya? Virus corona. Menyebabkan penyakit ini. Ada yang tahu Salmonella typhi? Tipes, Bu. Tipes, betul Mas Tegar. Jadi yang gabung lagi ya. Oh, Mas Sato. Halo Mas Sato. Halo Bu. Kamu ganti pakai ini. Pakai kacamata apa itu? Kacamata selam, Bu. Bukan, kacamata anak teknik Bu, anak teknik Oh kimia. iya. Profesor. Kalau di Google saya lihat Salmonella Bu ya, itu tuh bakteri yang pada saluran usus Bu. Betul. Penyebab tipes tadi ya. Oh, penyebab tipes ya. Iya. Jadi dia termasuk bakteri yang jahat istilahnya. Aku juga mau pakai ini filter. Saya filternya masker. Izin bertanya, Bu. Boleh? Boleh, Charles. Itu kan bakteri, dia bisa dibuat bisnis tidak, Bu? Soalnya kalau corona kan bisa dibuat bisnis, Bu. Bisnis apa ini? Kalau corona. Buat Mungkin bisnis maksud untuk Charles apa, buat Bu? bisnis Bisnis makanan vaksin gitu ya, Bu. bisnis vaksin ya. Tapi kan vaksin tidak. Digunakan untuk bisnis yang lain. Setahu saya bakteri bisa dikembangin, terutama kaitannya bisnisnya untuk yang ke arah positif ya. Dalam arti misalnya sederhana ini mana tadi tak spidol saya. Ini
Di bisnis apa? Bisnisnya adalah minuman, yogurt, Yakult. Itu kan mengembangbiakkan bakteri kan? Jadiin bisnis. Makanya saya pingin sebenarnya kalau biasanya dulu waktu kuliah offline biasanya kita praktek sederhana aja sih, membuat suatu produk. Biasanya memang saya lebih suka ke produk makanan ya, makanan atau minuman karena sederhana, jadi tidak membutuhkan peralatan yang banyak. Bikin ini sederhana yogurt atau kalau Yakult mungkin dirasa susah, sebenarnya juga bisa sih karena bahannya kan yogurt atau Yakult pada dasarnya dia bahannya adalah dari laktosa ya, asam laktat nanti ya, kemudian atau istilahnya susu nanti ya, bukan laktosa berarti ya, nah kan dari susu. Itu bisa kita kembangbiakan jadi bisnis, Mas. Gitu. Tapi jangan sampai kita mengembangbiakannya atau memproduksi untuk bisnisnya adalah bakteri-bakteri jahat. Makanya, kenapa ini dinamakan positif negatif? Biasanya kalau saya ngertiin yang positif, itu kebanyakan adalah bakterinya di sini adalah yang memang positif, bermanfaat. Tapi kalau yang negatif, memang ini contoh-contohnya adalah bakteri yang merugikan. Iya Bu, tapi kalau yang negatif itu keuntungannya lebih besar Bu. Kok bisa? Kok bisa, Charles? Ya Bu, kan nanti kita tawarkan satu vaksinnya begitu Bu. Ya mungkin kayak gini ya, yang sederhana seperti tipes, jadinya kita punya obat tipes gitu ya. Tapi kan istilahnya kan dia kan menyerang tubuh manusia, jadi menyerang kita istilahnya membuat penyakit ya, patogen itu sebenarnya menimbulkan penyakit. Kayak ini, Haemophilus influenza, jadi kan menyebabkan influenza, penyakit flu gitu kan, gangguan di pernafasan, dan seterusnya. Sedangkan bakteri-bakteri di sini adalah bakteri yang bermanfaat, kayak Propionibacterium, itu termasuk jenis yang membuat asam propionat yang digunakan untuk macam-macam keperluan. Gitu. Jadi positif sama negatif membedainya, yang satu bermanfaat, yang satu merugikan. Kemudian kalau dari segi penyerapan warnanya, di mana kalau positif dia lebih banyak dapat menyerap warna violet, di bagian luarnya tebal ya ini. Tapi kalau yang si bakteri negatif, penyerapan warnanya itu di antara membran luar dan membran dalamnya, dan sedikit. Oke ya, kita lanjutkan. Karena memang kuliah bioproses kita lebih banyak ke teori. Hitungannya nanti paling setelah UTS gitu. Dan ini bagian-bagian lain. Bu, tanya nanti apakah ini dihafalin? Ya setidaknya tahu ya, dan kalian gambar juga bisa gitu. Jangan sampai saya jelasin panjang lebar, gambarnya tidak bisa. Gambarnya nggak usah yang bagus-bagus. Mungkin kemarin kalau mendengarkan tutorial saya di YouTube, terus saya sembari cerita ya, yang dulu itu ada yang gambari soal saya, yang perbedaan antara sel prokariotik sama sel eukariotik gitu, digambari yang awalnya adalah gambarnya gini ya, kemudian ada ekor ya, flagel biasanya di sini. Nah itu digambari sampai gambar hewan gitu kan, jadi aneh, gambar naga apa itu, saking anak tekim. Saya tahu siapa Bu. Iya. Mungkin dia lagi ngantuk Bu. Saking kreatifnya sih. Gitu. Jadi daya imajinasinya banyak. Nah, lanjutin ya. Jadi nggak usah dihafalin. Oh, tidaknya ada, kalau bagian luar itu artinya pasti ada membrannya gitu ya. Membrannya kan ada yang bagian-bagiannya ya, ada dinding sel, tadi ada membran dalam, membran luar kayak gitu. Kemudian kalau sitoplasma, membran plasma, flagel. Flagel ini adalah hati-hati ya.
bedain antara flagel sama pili. Ada yang ingat kalau flagel itu adalah alat untuk gerak. Tapi kalau pili adalah alat lekat. Pili itu maksudnya adalah yang ini, bulu-bulunya. Mungkin gambarnya, saya juga gambar nggak terlalu bagus ya. Bagus kok, Bu. Ini Mas. Jadi flagel itu adalah ekor. Kalau pili, dia adalah bulu-bulu di sekitarnya. Kayak kita, makhluk hidup kan juga memiliki bulu-bulu ya. Bayangkan kalau kita bulunya besar gitu ya, nah, nanti takut kan. Dan kita diciptakan memang ya udah dengan kesempurnaan lah istilahnya. Nah, fungsinya ternyata ada fungsi ya antara ekor sama antara flagel sama pili itu beda. Tapi kadang-kadang mahasiswa anggapnya sama, jadi jangan sampai ketukar. Kalau flagel itu membantu pergerakan, kalau pili itu membantu untuk melekat ke substrat. Substrat itu apa sih? Substrat itu maksudnya adalah makanannya. Substrat itu ya makanannya atau mediumnya nanti. Karena kalau namanya bakteri, makanan, substrat atau medium kan itu media gitu ya. Media itu kan istilahnya adalah kayak sebagai tempat hidup kita gitu kan. Tempat hidup si bakteri itu ya makanan itu sendiri. Contoh yang paling gampang kan misalnya ada roti gitu kan. Ada roti kemudian dibiarin kena udara dan seterusnya. Atau daging wes ya, daging mentah kita biarin gitu. Berapa waktu itu kan akan timbul bakteri yang hidup di dalam daging tersebut. Gitu. Jadi makanannya ya daging itu sendiri, tapi juga sebagai tempat hidupnya si bakteri. Ini tadi bahan inti sel, kemudian ribosom. Ribosom mau sel apapun ada ribosomnya ya, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Letaknya ribosom biasanya dia di sitoplasma atau di cairan. Nah, kemudian dari tadi ya yang saya cerita, tidak semua bakteri memiliki lendir, Mas, Mbak. Ada juga yang nggak memiliki lendir ya, sifatnya tergantung. Tapi cenderungan suatu bakteri itu biasanya adalah yang membentuk biofilm atau istilahnya komunitasnya gitu. Nah, di sini beberapa bakteri yang memiliki lapisan lendir itu biasanya berguna untuk perlindungan dan sarana pembentukan agregat. Agregat di sini maksudnya adalah ini tadi sekumpulan itu tadi. Sekumpulan sel bakteri yang sesama bakteri kemudian membentuk suatu kelompok tertentu. Misalnya seperti ini. Jadi kita memiliki surface-nya ya atau permukaan tempat untuk penempelannya bisa jadi dia adalah di substrat gitu ya. Bisa jadi dia seperti ini. Awalnya adalah selnya masih tunggal seperti ini. Nah, kemudian dia nempel di permukaan substratnya. Nah, awalnya dia berjauhan, lama-kelamaan karena ada daya tarik ya. Jadi saya pasti ada kemampuan seperti itu, tahu ya, saling tahu gitu. Kemudian membentuk suatu lendir, lama-kelamaan karena bakteri itu kan berkembang biaknya kan cepat sekali ya tumbuhnya ya. Dari satu sel menjadi 2 sel itu mungkin hanya butuh hitungan menit, itu sudah jadi banyak sekumpulan bakteri. Nah, dari situ karena dari 1 menjadi 2 membelah jadi 4 dan seterusnya, lama-kelamaan menjadi colonization di sini. Dari koloni-koloni ini hingga akhirnya terbentuk suatu pertumbuhan yang besar, di mana dinamakan biofilm itu sendiri. Kayak manusia kan kecenderungannya juga sama ya. Kita manusia dulu katanya kan tunggal gitu kan, kemudian lama-kelamaan berkembang biak membentuk suatu komunitas, kita hidup, mungkin ada yang saya mau hidup sendiri ya di tengah hutan kayak gitu. Tapi lama-kelamaan pasti juga akan memilih untuk ingin hidup
di suatu tempat yang ada teman-temannya. Gitu. Ada kecenderungan untuk berpindah, ya. Sama kayak sel makhluk hidup yang kecil seperti ini pun juga sama. Ada kecenderungan untuk membentuk populasi, istilahnya gitu ya. Biofilm itu seperti populasi atau komunitas. Nah, ini adalah fungsi dari bakteri. Nah, mungkin saya karena ini dalam bahasa Inggris, saya mau minta kalian yang mengartikan satu persatu ya. Mungkin yang pertama dari Mas Charles, coba diartiin yang arti yang pertama, Mas. Artinya apa ini fungsi bakteri? Charles? Ya, Bu. Ya, coba diartikan kegunaan bakteri yang nomor 1. Jaringan, Bu. Oh, jaringan. Oke. Mbak Putri dulu, berarti ladies first ya. Ya, Bu. Ya, yang pertama, bakteri fungsinya untuk Berperan sebagai produsen atau pengurai. betul. Contohnya kira-kira bisa tahu nggak, Mbak? Kalau yang sebagai produsen atau produser, contoh bakterinya misalnya apa? Kalian sebenarnya udah nemuin banyak ya, tapi mungkin, oh iya toh, itu bakteri toh, Bu. Kira-kira apa, Mbak? Tak kasih contoh tadi, yang tadi loh, itu yogurt. Aslinya kan dia kan susu biasa, habis itu membentuk sesuatu yang komposisinya atau nutriennya lebih bergizi, lebih dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi hasilnya jadi asam laktat kah apa-apa. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan minggu depan lah kalau enggak. Gitu ya, itu produsen. Atau yang paling mudah, mungkin saya kasih contohnya adalah produsernya adalah dalam pembentukan gas metan. Atau dalam produksi biogas. Biogas itu pakainya bakteri, Mas, jangan salah. Walaupun memang kita tetap membutuhkan substratnya atau mediumnya adalah ada CN ratio gitu ya, yang diperoleh dari misalnya dari kotoran sapi, kemudian limbah buah, limbah sayur, seperti itu ya. Limbah sapi, limbah buah. Nah, produser di sini diperoleh misalnya adalah dengan bantuan bakteri metanogenesis. Dan bakteri-bakteri yang lain yang menghasilkan etanol mungkin juga ada. Tapi kalau dekomposer di sini adalah sebagai pengurai. Tadi betul ya jawaban yang pengertian dekomposer itu artinya menguraikan. Jadi kan ada ya besok kalau misalnya kita sudah meninggal gitu kan, itu kan kita akhirnya kan diurai kan, terurai kembali jadi tanah gitu kan. Nah, itu kan dibantu oleh bakteri-bakteri. Gitu. Kalau nggak ada itu ya apa namanya akan tetap utuh gitu ya. Makanya kan ada yang di Mesir itu kan di jasadnya kan diawetkan kan, utuh karena nggak bisa terdekomposisi. Dan coba mungkin diartiin yang ini Mbak Putri sekalian, tanpa dekomposer, nutrisi. Ini menarik ya. Jadi kalau nggak ada bakteri, bisa dibayangkan, artiin saya aja deh, tanpa dekomposer, nutrisi seperti contohnya adalah fosfor, P, dan nitrogen, itu akan terkunci pada tubuh mati suatu organisme. Artinya gimana? Ya dia nggak bisa apa istilahnya kembali lagi menjadi unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah gitu. Makanya bakteri itu sangat penting karena unsur-unsur seperti fosfor,
nitrogen, karbon, kemudian oksigen, hidrogen mungkin ya. Itu adalah termasuk unsur-unsur makro ya yang dibutuhkan oleh tanah juga untuk pertumbuhan dan seterusnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya tanah kehilangan unsur-unsur ini, hara yang dalam bentuk apa istilahnya sederhananya ini, akibatnya apa? Akibatnya kita tumbuhan pasti akan kehilangan unsur tersebut. Lama-kelamaan mungkin tumbuhannya akan berkurang dan seterusnya. Itu arti dari perlu banget ada decomposer. Kemudian contohnya di sini ada nitrogen fixing bacteria. Jadi ada bakteri yang fungsinya adalah untuk fiksasi nitrogen. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter. Nah, itu adalah bakteri yang untuk membantu enrich plant karena dia bisa untuk fiksasi mengikat nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Terus di sini bakteri juga berguna untuk manusia karena manusia menggunakan bakteri. Nah, ini ada jawabannya ya. Digunakan dalam pembuatan makanan ataupun minuman ya, food and beverage, misalnya di yogurt, olives. Ada yang tahu olives ini artinya apa? Saya tahunya olive itu olive oil ya. Olive oil itu minyak zaitun. Tapi ini olive, nanti ini pasti jenis makanan tertentu. Kemudian pickles itu adalah untuk salad kalau nggak salah. Jadi maksudnya fungsinya di mana, Bu? Mungkin di mayones. Bikin mayones itu melibatkan apa namanya? Ada bakteri yang membantu dalam proses pembuatan mayonesnya dan seterusnya. Kemudian penggunaan bakteri di manusia juga digunakan dalam bidang bioteknologi. Misalnya adalah dalam pembuatan obat. Nah, tadi ya si Charles bilang karena ada bakteri negatif, tapi sehingga ada gunaannya untuk memunculkan obat-obat dari tadi ya yang patogen tadi. Tapi juga ada bakteri yang gunain memang khusus untuk pembuatan obat itu sendiri. Contohnya ini penggunaan bakteri dalam artian untuk menghasilkan obatnya insulin gitu ya. Ini kayaknya untuk obat diabetes. Nanti sembari kalian searching-searching ya, banyak sekali. Malah mungkin ini mau saya jadiin tugas sih dalam artian tugas dan latihan. Dan dipresentasikan, biasanya saya memang iya sih kaitannya 3 ini. Kemudian yang kedua adalah alga. Alga, saya perpisah dulu tulisannya. Alga adalah mikroorganisme eukariotik berklorofil, merupakan tumbuhan tingkat rendah. Nah, kenapa ini dikatakan tingkat rendah? Karena kita makainya yang alga yang jenis yang mikroalga dan termasuk dalam anggota divisi Talophyta, tumbuhan talus. Alga bersifat fotosintetik dengan pigmen, misalnya yang hijau klorofil, kemudian ada yang pigmennya biru kehijauan, vicobilin, coklat, vicosantin, ada juga merah, vicoerythrin. Nah, ini bukan saya minta untuk dihafalin ya. Kemungkinan besar saya mungkin untuk kuis, saya akan adakan kuis, nggak tahu entah di pertemuan minggu depannya atau minggu depannya lagi yang kelima. Itu karena kita hafalan, saya mungkin lebih akan banyak ngasih soalnya ABC gitu. Sama nanti ada presentasi. Saya minta lebih banyak dari kalian yang cerita sih gitu. Yang awal-awal saya dululah yang ngomong terus. Nah, ini alga itu ada yang mikroskopik tadi ya yang saya cerita mikroalga. Ada juga yang makroalga yang udah memang tumbuhan tingkat tinggi gitu kan. Makanya ada juga kan di daerah pantai gitu kan banyak ditemukan alga gitu. Kemudian reproduksinya adalah ada yang secara seksual, ada yang secara aseksual. Kalau seksual berarti dia satunya antara yang
yang apa namanya istilahnya kayak jantan dan betina seperti itu, tapi ada juga yang aseksual, artinya dengan pembelahan seperti kalau bakteri semuanya adalah yang aseksual ya kalau bakteri, karena dia termasuk yang apa namanya mikroorganisme yang tingkat rendah juga golongannya. Nah, alga dapat hidup di permukaan atau dalam perairan akuatik maupun daratan terestrial yang terkena sinar matahari, namun kebanyakan hidup di perairan. Alga memiliki banyak kegunaan dalam industri. Contohnya adalah suplemen protein, yaitu untuk pakan ternak, lemak, pigmen, enzim, asam amino, bioenergi, juga bisa digunakan untuk menghasilkan seperti ini, gas metan, hidrogen, dan seterusnya. Yang lagi memang penggunaan mikroalga adalah untuk bioenergi adik-adik, dan ini merupakan peluang ya bagi kalian ya, yang katanya apa namanya di Indonesia apa namanya BBM ya, bahan bakar minyak atau yang tidak dapat diperbarui, kan katanya sudah mau habis seperti itu. Nah, alternatifnya salah satu bioenerginya adalah dari mikroalga. Kalian boleh searching mikroalga, termasuk yang juga ya, dalam artian lagi ngetren untuk di Indonesia untuk dikembangbiakan sebagai alternatif bahan bakar. Tuh, ini jenis-jenisnya yang bermanfaat. Contohnya adalah chlorella, Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, ulva. Kalau ulva ini banyak ya, mungkin di pantai di Jogja ini banyak. Kalau tanaman yang mikroalga yang jenis ulva ini banyak kita temukan ya. Dan alga itu sendiri karena dia tanaman, jadi dia bisa dikonsumsi oleh kita gitu ya. Ada yang bermanfaat untuk dapat dikonsumsi. Ada yang jenisnya kara. Kalau kara di sini menarik ya, dia agak bercabang-cabang dan seterusnya. Nah, ini adik-adik yang penting kalian ketahui, kalau misalnya kalian mau penelitian besok di semester 5 atau 6 gitu ya, yang mau penelitian, aku mau ini ngekstrak minyak dari tanaman atau dari tumbuhan alga gitu. Banyak di Jogja kalian bisa tahu, dan di sini karena ada datanya, kalian bisa cermati kira-kira kalau memang aku mau dapat ekstraksi minyak hasilnya banyak, aku pakai yang mana. Kalau di sini yang range-nya paling besar adalah antara ini Nanochloropsis atau yang jenis Neochloris oleoabundans. Dan bisa yang lainnya ya bisa kalian baca dan cermati. Walaupun mungkin yang agak familiar yang kalian ketahui adalah alga jenis yang chlorella. Ada teman-teman mungkin ada yang tahu alga yang jenis lain selain yang di data saya mungkin? Pernah konsumsi suplemen dari alga nggak? Belum, Bu. Belum. Itu ada ya. Ada suplemen yang mungkin kalian bisa cari di herbal, toko herbal nanti ya. Ada suplemen dari mikroalga. Itu contohnya sembari sama searching bisa ya. Maaf Bu Tias, tadi token saya habis, jadi wifi-nya mati Bu. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Rata-rata memang ini sih, chlorella yang sering digunakan. Oh, ada lagi yang azolla. Azolla mungkin yang suka perikanan itu bagus banget itu untuk jenis yang alga jenis azolla untuk pakan semua ikan lah. Dan itu teman saya yang punya kolam ikan banyak ya di Solo, itu mengembangbiakan makanannya itu dari ya alga itu tadi, jenisnya yang azolla. Oke, yang terakhir adalah fungi.
fungi di sini ada dalam kurung, yaitu jenis fungi kapang dan kamir. Karena kalau kalian mengartikan fungi kan biasanya identiknya adalah ya jamur, Bu, gitu kan. Tapi sebenarnya jamur itu adalah jenis yang kapang. Artinya apa? Kalau yang kapang itu adalah yang multiseluler, kalau yang kamir adalah uniseluler. Ingat ya, kalau multiseluler berarti selnya itu banyak, kalau kamir soalnya adalah jenis fungi yang tunggal. Di sini kalian bisa baca, saya agak cepat. Jadi ada fungi yang mikroorganismenya adalah jelas dia eukariotik. Kemudian baik yang uniseluler ataupun multiseluler, dia fungsinya ada yang saprofit, ada yang parasit. Parasit berarti yang kayak patogen ya, jadi ada jamur yang menimbulkan penyakit kan juga banyak ya. Terutama kalau jamur itu biasanya banyak menimbulkannya penyakitnya atau parasitnya adalah penyakit kulit gitu. Kemudian kalau saprofit apa? Nanti dicari ya. Kemudian ada juga yang mutualistis, artinya menguntungkan. Kemudian range hidupnya itu dari -20 hingga 30 derajat Celcius. Jadi suhu ruangan pun dia bisa hidup sampai tahan di -20. Sama kayak si bakteri. Jadi jangan salah, bakteri pun ternyata ada bakteri yang dapat hidup pada ekstrim suhu tertentu. Baik ekstrimnya adalah ekstrim yang rendah ataupun ekstrim yang tinggi, seperti itu. Kemudian kalau khusus untuk fungi, dia lebih cenderung menyukai pH asam untuk mencegah kontaminasi dari bakteri. Jadi kalau bakteri, dia bisa hidup di pH yang asam itu ada, pH yang basah itu juga ada. Seperti itu. Kemudian kebanyakan adalah aerob atau fakultatif. Fakultatif itu artinya adalah dibuatnya biasanya adalah aerob, tahu ya? Aerob itu apa? Ada respirasi aerob, ada anaerob. Mungkin waktu SMA pernah dengar. Mas Iya, Dio. pernah, Bu. Ayo Mas Charles, coba. Hanya udah lupa ya, Bu. Ini tadi yang ditanyain Charles. Aerob itu dia membutuhkan O2. Oksigen. Tapi kalau anaerob, itu kan menidakkan ya, kayak abnormal atau apalagi gitu ya, itu ya, A dan seterusnya. Nah, itu berarti dia tidak aerob, berarti tidak perlu membutuhkan O2. Jadi khusus untuk kapang sama kamir rata-rata hidupnya membutuhkan O2. Tapi kalau bakteri ini yang menarik, makanya kamu ketahui ya biogas, saya balik lagi. Nggak jadi tak gambar nih, gambarnya kurang oke. Saya mau bikin reaktor gitu ya, reaktor biogas itu biasanya dibikinnya adalah yang tertutup. Karena untuk bakteri dalam biogas biasanya dia lebih cenderung sifatnya adalah anaerob. Gitu. Tapi kalau khusus kapang dan kamir, dia adalah aerob, membutuhkan oksigen. Kemudian fakultatif itu apa, Bu? Fakultatif itu maksudnya adalah butuh oksigen tapi dalam jumlah sedikit. Makanya ada istilah aerob fakultatif dalam artian pernah ini kan bikin tempe. Tempe itu dibantu oleh mikroorganisme jamur apa bakteri? Halo? Mbak Putri? Jamur, Bu. Betul, dibantunya adalah jamur. Bikin tempe apakah harus betul-betul ditutup full, Mbak? Enggak kan? Pernah bikin tempe enggak? Di sini ada yang bikin tempe enggak? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Nah, nanti lihat Belum pernah, Bu. searching aja video di YouTube itu banyak ya. Sekarang Iya, lebih Bu. bikinnya kan dari kacang kedelai. Kacang kedelainya kan biasanya ditutup daun pisang gitu kan. Tapi daun pisangnya itu tidak serta-merta harus ditutup rapat. Biasanya dikasih lubang-lubang sedikit. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya adalah untuk memang tempat oksigennya. Gitu. Jadi ada jenis jamur yang dia istilahnya tidak suka terlalu banyak oksigen, tapi tetap membutuhkan oksigen. Itu ya.
Tapi yang Kemudian tempe yang pakai plastik itu harus ditutup rapat, Bu. biasanya tetap dibikin lubang-lubang sih, Mas. Ada lubangnya ya. Sebelum akhirnya sih ditutup. Oh, Bentar mungkin ya. ada jeda beberapa hari itu ditutup rapat dan ada beberapa hari ada lubangnya sedikit ya, Bu ya. Iya. Gitu sih. Oke. Nanti coba dilihat apakah kayak tempe atau mungkin ada nggak ya jenis jamur atau yang makanan yang dibikin dari jamur, atau nggak makanan juga nggak apa-apa karena fungsinya jamur kan juga macam-macam ya. Itu istilahnya memang perlu ditutup tapi tetap ada yang dilubangin atau ada tempat untuk oksigennya gitu. Oke, saya lanjutkan jenisnya. Jadi jamur, istilahnya yang tadi kita sebut jamur, itu adalah kelompok yang kapang atau mold. Kalau bahasa Inggrisnya jadinya mold gitu ya. Dia adalah jenis fungi yang multiseluler, diameternya 4 hingga 20 mikron, kemudian hidup pada suhu ruang ya. Biasanya memang kalau bikin jamur yang biasa kita temui, dijaganya adalah yang nggak agak lembab lah istilahnya, jadi nggak terlalu panas. Makanya kan kalau yang sering pernah mungkin jalan-jalan gitu ya, yang punya petani jamur, itu kan biasanya dikasihnya kan di dalam ruangan, seperti itu. Dijaga suhunya, kemudian dijaga kelembabannya, dan seterusnya. Kemudian struktur kapang, jadi kapang itu ya jamur yang pada umumnya kita ketahui seperti itu. Struktur kapang tersusun atas hifa berseptat ataupun ada juga jenis yang non septat. Koenositik ya. Kemudian setiap sel dalam kapang itu memiliki hifa atau filamen benang yang membentuk miselium atau spora. Saya akan perbesar dulu pengertian dari septa, septum gitu ya, tunggal. Jadi misalnya kita punya sel jamur ya di sini ya. Sel jamurnya ini kan ada banyak ya, karena dia multiselular, makanya selnya itu banyak. Di dalamnya ini menunjukkan bahwa dia adalah eukariotik, memiliki membran inti sejati, karena jadinya kan kayak telur ya, telur ceplok gitu ya, ada titiknya gitu di tengah. Nah, hifa itu yang mana? Saat satu sel ini kemudian membelah gitu kan, terjadi pembelahan secara aseksual tadi, di sini yang bentuk hifa atau benang-benang lagi, akhirnya tumbuh. Bentuknya kan awalnya nggak yang utuh gini, tapi sedikit-sedikit bertunas gitu kan. Dan melekat di yang sel sebelumnya, sel yang awalnya, induknya seperti itu. Itu dinamakan filamen benang. Kemudian kalau septum itu seperti batas antara sel yang satu dengan sel yang selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau miselium itu adalah keseluruhan ini ya, udah bentuk banyak banyak sel di dalam kapangnya. Nah, ini dinamakan miselium. Jadi seperti apa ya? Bentuknya kayak cabang atau ranting kayak gitu. Itu dinamakan miselium. Kemudian ini bisa dilihat yang lain ya, misalnya suatu sel, dia di sini ada septumnya, pembatas antara sel yang satu dengan sel yang lain ada septumnya. Kalau yang ini pembentukan hifanya ini lebih jelas ya, jadi dia ada tunasnya. Oh ya, berarti maaf tadi yang kapang saya tadi ceritanya adalah pembelahan bukan ya. Kalau kapang dia berkembang biaknya dengan spora, yaitu dengan tunas. Itu tumbuh tunas membentuk benang hifa. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Di sini kalau
aseptat nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Jadi ada nanti ya jenis jamur atau jenis kapang yang punya septat atau punya batas, tapi juga ada yang non septat. Nanti sepertinya di slide saya ada sih. Kita lihat nanti. Nah, di sini untuk kapang atau mold itu lebih tahan kering dibandingkan kamir atau bakteri. Kemudian dia lebih cenderung ke mesofilik. Mesofilik apa? Ada yang tahu? Mesofilik artinya ya tadi hidupnya adalah pada ring suhu yang seperti manusia hidup ya. Manusia hidup suhu 10 derajat Celcius juga masih bisa, tapi dengan bantuan baju, selimut dan seterusnya. Mesofilik ya range-nya mungkin antara 15 hingga 25 tadi ya, 25 atau 30. Jadi masuknya suhu-suhu masih inilah ya, masih sedang seperti itu dan lebih menyukai kondisi asam. Umumnya hanya dapat hidup dengan adanya oksigen, perlu aerasi, tebal hamparan terbatas pada kultivasi substrat padat, misalnya adalah pada fermentasi di tempe, kecap, asam sitrat. Cara reproduksi ada yang dengan pembelahan sel, ada juga yang budding tadi ya, pertunasan atau dengan spora. Ini yang paling banyak. Ternyata walaupun tadi ada yang pembelahan, kalau bakteri jelas ya, bakteri dia rata-rata pembelahan. Jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Tapi kalau yang jamur atau jenis kapang, dia lebih banyak yang spora, jadi bertunas. Kemudian multiseluler pertumbuhan pada ujung hifa bentuk miselium. Miselium itu apa? Berarti miselium itu adalah sekumpulan benang-benang hifa tadi ya. Hifanya jadi banyak, jadi membentuk miselium. Nah ini adik-adik contoh yang jenis jamur atau hifanya dia aseptat, jadi nggak ada batasnya, nggak kelihatan ada garis-garis pembatasnya. Kalau ini jelas ada batasnya, kelihatan ya. Kalau ini kan polos, ini aja kayak nggak kelihatan inti selnya ya di dalamnya. Nah ini adalah jenis-jenis dari hifa yang baik yang septat ataupun yang aseptat. Kemudian kalau dari jenis bentuknya tidak berdasarkan dari ada septat atau tidaknya septat, itu ada yang bentuknya rhizoid ya, seperti ini. Rhizoid itu ya yang di tempe itu nanti bentuknya benang-benang miselium hifanya itu seperti ini. Kemudian ada yang bentuk spiral. Kemudian ada yang bentuk raket gitu ya, raket di sini. Jadi melenduk di tengah, kemudian ini lagi melenduk lagi di tengah, kemudian berantai terus panjang. Ada juga yang bentuknya annular hifa. Annular ini mungkin saya bisa artikan tidak beraturan nih di sini. Nah, ini contohnya kapang ya, kapang atau jamur yang dalam Aspergillus niger. Kira-kira kalau Aspergillus niger berarti dari jenis bentuknya dia masuk yang hifa yang mana kira-kira? Mas Tegar. Ya, Bu. Aspergillus niger, kalau dari gambarnya diperbesar ternyata bentuknya seperti ini. Kira-kira dia termasuk bentuk hifa yang apa? Rhizoid, spiral, raket, apa annular? Raket, Bu. Raket. Yakin? Oh, yakin, Bu. Yakin. Ada yang punya pendapat lain selain raket? Mas Dio? Rhizoid, Bu. Rhizoid. Saya lebih cenderung ke rhizoid, Mas Tegar. Kalau raket, itu antara buletan-buletannya masih ada ini ya,
masih ada nggak terlalu tipis istilahnya ya. Terus dia berantai gitu, bentuknya berantai. Tapi kalau yang rhizoid itu kan akar ya, istilahnya kayak akar tidak beraturan gitu, tapi di pucuk-pucuknya itu ada buletan. Kalau di sini, kenapa saya nggak bilang dia raket? Nggak kelihatan ya. Karena setelah ada buletan, itu tidak terhubung ke buletan yang lain. Maksud saya itu. Kalau yang raket, dia terhubung dengan buletan yang lainnya. Jadi ini lebih cenderung ke rhizoid kalau saya ya. Ini bentuknya. Kira-kira ada yang tahu fungsi dari Aspergillus niger itu untuk apa? Aspergillus niger itu digunakan untuk dalam pembuatan kecap, adik-adik. Biar kalian tahu, oh ternyata kecap itu bukan dari bakteri, kecap itu dari jamur. Gitu. Jenisnya adalah kapang yang multiseluler. Itu yang harus kalian ketahui sekarang. Aspergillus niger. Kemudian Rhizopus oryzae. Nah, kalau kira-kira Rhizopus oryzae masuknya. Ada yang tahu fungsinya ini untuk apa Rhizopus oryzae? Sembari di searching nggak apa-apa ya. Biar saya tahu. Biar kalian juga tahu fungsi Rhizopus oryzae digunain untuk apa. Sudah ada yang cari mungkin? Mas Sato? Masih nyari, Bu. Bukan yang Aspergillus, yang Rhizopus oryzae. Oh, Rhizopus. Setahu saya tempe apa oncom. Tempe, Bu. Tempe. Sip. Tadi Aspergillus niger udah benar ya untuk kecap ya. Nanti dicari lagi ya. Apakah benar kalau kecap pakainya itu atau Aspergillus yang jenis lainnya? Ada yang jenisnya Aspergillus sih seingat saya kecap, tapi mungkin apakah ini saya searching ternyata jenisnya untuk kecap itu Aspergillus flavus. Gitu. Atau juga ada Aspergillus benthi. Kemudian kalau Penicillium rhizogenum. Nah, ini menarik ya. Mungkin kalian langsung tahu jawabannya. Ini adalah untuk obat penisilin, antibiotik ya. Nama jamurnya adalah Penicillium rhizogenum. Oke. Jadi fungsi dari jamur jenis kapang itu rata-rata digunakan dalam makanan minuman, kemudian juga dalam obat-obatan. Nah, kemudian kamir. Kamir ini udah biasa ya kalian ketahui ini. Contohnya adalah nama Indonesianya itu adalah, ada yang tahu nama Indonesianya? Ragi. Kalau ragi kalian pasti udah paham ya. Ragi yang paling sering digunakan oleh ibu-ibu itu biasanya ragi apa? Mbak Putri mungkin. Untuk bikin apa mungkin? Bikin donat, Bu. Bisa. Oke, bikin donat. Berarti ya, untuk bahan pengembang juga ya. Juga untuk dalam tape. Biasanya memakai ragi. Itu dijual ya, di pasaran tuh dijual.
Termasuk dia kamir jenis yang uniseluler, bentuk selnya adalah bulat, oval, atau kadang-kadang juga ada silindris. Kemudian reproduksinya adalah secara vegetatif ya, yaitu dengan spora, yaitu dengan pertunasan tadi ya, sama mirip dengan yang kapang, walaupun kalau yang kapang dia ada yang secara seksual ternyata yang sedikit, ada yang dengan pembelahan, tapi kalau kamir cenderungnya adalah budding atau pertunasan. Budding itu pertunasan. Kemudian banyak digunakan pada industri alkohol dan asam organik. Kenapa kok alkohol yang paling sering saya gunakan untuk jenis kamir adalah jenis yang kalau Candida krusei sama Candida albicans saya ini mungkin juga berguna ya, bermanfaat, nanti kalian cari fungsinya itu untuk apa sih kalau jenis kamir yang Candida krusei. Yang sering diperlihatkan untuk contoh adalah jenis yang Saccharomyces cerevisiae. Ini contoh ininya ya, induk selnya ini kemudian timbul tunas. Gitu. Nah, yang menarik di sini ada istilah pseudomycelium. Jadi miselium atau benang-benang hifa yang timbul dalam sel kamir itu tidak asli. Pseudo itu artinya adalah tidak sejati gitu ya. Mirip tidak sejati. Tapi kayak seolah-olah terbentuk miselium, padahal enggak. Pseudo. Nah, karena dia uniseluler, beberapa spesies multiseluler dengan adanya pseudohifa atau miselium. Rata-rata memang si kamir itu adalah uniseluler, tapi ada juga beberapa yang jenisnya multiseluler, tapi jarang banget sih. Saya lebih cenderung mengelompokkan fungi yang jenis kapang, dia adalah multiseluler, kalau yang kaki dia adalah uniseluler. Oke, pertunasan tidak masalah. Morfologi koloni kamir, pembelahannya adalah pembelahan biner, jadi terlepas ya, tidak terbentuk hifa atau miselium, karena miseliumnya adalah miselium yang pseudo atau tidak nyata gitu. Gambarnya seperti ini. Kemudian, nah ini kamir termasuk jenis kemoorganotrof. Penjelasannya mungkin untuk minggu depan saja saya jelasinnya. Yang menarik di sini adalah untuk sebagai substrat dari kamir, dia kebanyakan adalah dari karbohidrat ya. Baik yang jenisnya mau polisakarida ataupun jenis yang monosakarida. Kemudian beberapa juga membutuhkan sumber nitrogen berupa protein hidrolisat. Contohnya, maksudnya protein hidrolisat adalah protein yang lebih kompleks dalam artian ya, dalam bentuk pepton, kemudian asam amino, proteinnya lebih yang kompleks. Kemudian, nah ini yang mau saya ceritakan ke kalian. Contoh yang paling sering digunakan adalah yang ini, raginya. Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau nulis nama mikroorganisme kan ada dua nama ya. Yang pertama adalah nama genusnya, kemudian nama spesies. Nah, kalau nulis pokoknya yang pertama ditulis huruf besar, yang kedua ditulis huruf kecil. Ini mengulang sedikit. Nah, ini contohnya adalah dalam pembuatan etanol. Kita ketahui dia adalah dari gula, glukosa. Oh, kok kelas hasilnya.
C6H12O6 hasilnya apa ya ini? CO2. Oke. Dengan bantuan jadi ini adalah salah satu contoh fungsi dari ragi Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan etanol dari glukosa karena dia sifatnya adalah anaerob gitu ya, anaerob fakultatif. Dia di sini hasilnya adalah etanol dan ada gas yaitu gas CO2. Jadi manfaat dari kamir untuk jenis yang Saccharomyces cerevisiae, dia bisa membuat etanol. Contohnya ya itu tadi dalam bikin tape sebenarnya selain jadi tape, maksudnya singkong yang hasilnya jadi lebih lembek dan seterusnya itu kan menghasilkan etanol ya sedikit, menghasilkan etanol dan juga ada gas yang terbentuk begitu. Kemudian tumbuh baik pada pH netral ataupun sedikit asam. Kalau misalnya ini ada oksigennya, reaksinya ini ada oksigennya C6H12O6 plus O2, hasilnya bisa jadi tidak lagi etanol dan gas CO2, tapi asam organik lainnya. Karena ada yang dirusak. Misalnya yang paling gampang ya saat kita bikin tape itu kan juga harus dalam keadaan tertutup ya. Kalau enggak jadi. Nah, ini yang slide terakhir saya, bahwa ternyata ada industri-industri dalam yang menggunakan yeast gitu ya, atau kamir atau ragi dan produk-produk turunannya. Misalnya dalam industri roti, baker's yeast, dalam industri makanan kering gitu ya juga memakai untuk suplemen makanan, untuk pakan ternak dia juga memakai ragi. Ada juga dalam pembuatan vitamin, untuk kultur mikroba, untuk enzim yang dibutuhkan dalam industri makanan, membutuhkan ragi juga, untuk riset ya. Ini kemudian untuk energi ataupun minuman juga bisa ya, etanol untuk industri alkohol ataupun gasolin. Kemudian kalau ini etanolnya digunakan untuk bioenergi, kalau yang ini adalah memang khusus untuk minuman beralkohol. Kemudian ada juga distilled beverage, misalnya ya jenis-jenis alkohol lagi. Itu kegunaan yeast dalam industri. Nah, sekarang yang sebagai tugas kalian, tapi ini tugasnya akan dipresentasikan mungkin setelah materi saya ya, yang 4 dan 5 saya terangin. Tugas dari kalian ada beberapa mahasiswa, itu saya minta untuk, kebetulan di sini tidak saya tulis ya. Di slide saya ini sudah selesai halaman ini, karena ini sudah slide berikutnya. Tugas kalian adalah mulai membagi, karena ini pesertanya cuma 7 ya. Saya rasa perorangan aja sih kayaknya. Nggak usah kelompok kali ya, biar sama-sama tahu, saling cari. Atau mungkin kelompok juga nggak masalah, mungkin kelompoknya cuma 2 orang. 3 kelompok berarti nanti ada yang 3 orang. Kaitannya adalah mencari jenis-jenis bakteri, jenis-jenis kelompok kapang ataupun kamir, jenis-jenis kelompok mikroalga yang membantu dalam berbagai macam industri tadi yang disebutkan kan saya masih sedikit. Kalian bisa cari, nanti bisa dibikin tabel dan dilengkapi proses pembuatannya. Kalau untuk proses pembuatannya saya minta salah satu aja gitu nanti. Nanti pembagiannya saya bagi lewat grup WA aja. Gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah reaksinya, karena kaitannya kita di teknik kimia adalah belajar macam-macam reaksi. Jadi saya ingin kalian
tahu juga, oh ternyata kalau mau bikin misalnya tadi tempe, reaksinya seperti apa sih yang jadi tempe itu sendiri itu jadi apa? Dari yang awalnya proteinnya bentuknya apa, asam amino, kemudian jadi apa? Kemudian misalnya mau bikinnya adalah Yakult gitu ya, atau yogurt, itu kan susunya bentuknya apa? Bentuknya asam lemak kah, kemudian diubah jadi apa? Asam laktat kah atau asam yang lain seperti itu. Hasil reaksi terbentuknya jadi yogurt yang katanya bermanfaat untuk tubuh kita. Itu kan berarti ada senyawa yang diubah gitu kan. Dari yang semula apa menjadi apa dengan bantuannya adalah mikroba. Begitu kira-kira ya yang untuk penjelasan tugasnya. Ada pertanyaan mungkin untuk detailnya akan saya sampaikan di grup WA. Ada mungkin yang mau ditanyain untuk materi hari ini? Izin bertanya, Bu. Untuk kapan, Bu? Ya, boleh, Mas. Siapa dulu yang tanya? Mas Sato, tadi apa? Saya tadi nanya itu tugasnya untuk kapan? Tugasnya, ini kan masih pertemuan 3 ya? Bu. Ya. Mungkin untuk dipresentasikan di pertemuan 6 atau 7 sih terakhir. Oh, boleh, Bu. Jadi nggak buru-buru sih, setidaknya tapi kalian sudah mulai searching, karena nanti saya minta untuk dibikin semacam makalah lah gitu, tidak hanya PPT biar bagus. Tapi nanti untuk penugasannya Ibu kirimkan ke grup kan, Bu ya? Iya. Karena saya tadi nggak sempat ngetik. Iya. Oke, nanti penjelasannya saya terangin di grup. Mau sendiri apa mau kelompok? Saya manut, Bu. Oh iya. Sendiri boleh, apalagi online kan? Oh iya, boleh. Ini pesertanya hanya 7 kok. Jadi nggak apa-apa sih sendiri. Misal ada yang sama, Bu, gimana? Misal ada yang sama, ini menarik ya. Untuk contohnya, itu saya akan kelompokkan jadi 3 sih. Kan ini memang ada 3, dalam artian ada yang mikroalga, ada yang bakteri, ada yang fungi gitu kan. Nanti ada 2 kelompok, dia adalah bahasnya bakteri. 2 kelompok lagi bahasnya adalah jenis mikroalga. 2 kelompok lagi bahasnya adalah yang kapang sama kamir kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah cari banyak-banyak. Yang penting kalau bakteri, pas kelompok bakteri ya cari yang bakterinya mau agak sama dengan kelompok satu sama bakteri nggak apa-apa. Kalau bisa sih yang untuk prosesnya sih yang nanti tinjauan kita yang agak berbeda mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi tadi Mas Charles juga mau bertanya. Izin bertanya, Bu, tadi tentang alga, Bu. Ibu kan ada singgung tentang judul penelitian, Bu. Jadi saya kayak minta apa tolong, Bu? Tolong kayak judul penelitian yang paling bagus untuk di Jogja tuh. Mudah dicari itu apa ya, Bu? Edible film, Mas. Iya, laporannya Mas Sato belum ini saya ini ya. Oh iya, kalau lupa saya. Nggak apa-apa. Saya kok. Ini tinggal biar saya perbaiki. Nggak apa-apa. Ya tinggal langsung dicetak aja. Oke, Mas Charles, menarik. Kalau ada hubungannya sama bioproses ya, ini karena saya suka menghubungkan judul penelitian dengan mata kuliah gitu kan. Kalau kaitannya untuk penelitian di bioproses itu misalnya adalah bisa ekstraksi, bisa kalau yang mungkin mata kuliah yang lain ya, misalnya dalam teknologi minyak nabati itu pasti akan menyarankan untuk penelitiannya ekstraksi dari semua macam tanaman-tanaman itu kan menghasilkan minyak atsiri ya, minyak nabati. Itu bisa dijadikan sumber referensi penelitian yang mudah, karena kan di Jogja kan juga banyak tanaman yang mungkin kaitannya nggak termanfaatkan, itulah yang jadi dasar kalian untuk bikin penelitian. Misalnya nih, yang pernah dilakukan sama bimbingan saya, itu adalah dari enceng gondok. Enceng gondok kan termasuk gulma.
di mana di sungai dan seterusnya gitu kan. Nah, itu atau mungkin saya coba liatin ini kali ya, video mungkin ya, biar ada gambaran dari Charles. Menarik sih pertanyaannya. Dia gulma gitu kan. Tuh. Salah kayaknya. Ini terlihat di layar kalian ya? Saya mau buka video Ya, ya. Bu, terlihat, Bu. Ya, Bu, terlihat, Bu. Terlihat. Oh, jangan yang ini. Yang ini aja. Nah, ini apa namanya? Ini adalah enceng gondok yang tumbuh di sungai, itu tumbuh subur banget, dan biasanya ya udah dibuang aja gitu, dibersihin aja untuk bersihin kalau misalnya terlalu banyak. Itu bisa dimanfaatin jadi edible film tadi kalau yang Mas Sato ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dimanfaatkan jadi apa namanya, diambil ekstraknya jadiin mungkin ada kandungan, apakah ada kandungan minyaknya, bisa jadi ada karena dia termasuk juga minyak atsiri gitu Mas. Terus bahan penelitian lainnya misalnya adalah dari yang mikroalga. Nah, mikroalga itu juga bisa. Itu kita tinggal kalau misalnya nggak mau susah-susah dari yang mikroalga, itu dilakukan bukan fermentasi ya, diekstrak, maaf, diekstrak, hidrolisis, diekstrak gitu ya, untuk ngasilin jadi apa namanya, minyak gitu. Minyak ataupun kandungan-kandungan lain tadi mikroalga. Kita dapat beli sih Mas, kalau misalnya susah nyari gitu kan, ulva tadi dari jenis ulva itu di pantai Jogja banyak kan, mau di daerah yang apa, Bantul, kayak kalau Parangtritis kemarin tuh ulva itu di daerah mana ya, banyak kok Mas, nanti coba searching kayak jenisnya mikroalga ulva itu ada di mana, kemudian harganya berapa, apakah bisa jadi minyak, caranya seperti apa. Ini akan menarik saat kalian nanti presentasi sekalian kan, dari presentasi kan nanti ada caranya. Nah, caranya itulah yang digunakan untuk penelitian kalian. Mungkin ada yang untuk pembuatan jadi minyaknya ternyata ada proses yang dinamakan fermentasi. Ada yang bikinnya tidak jadi minyak, tapi jadinya bahannya adalah etanol. Gitu. Itu juga bisa ya untuk jadi penelitian. Gitu, Mas. Nah, kalau yang jenis etanol, ini tidak harus dari mikroalga ya. Misalnya yang pernah dilakukan itu apa ya? Ada yang mau kasih contoh mungkin Mas Sato? Kemarin kalau yang fermentasi untuk jadi bikin alkohol itu ada Reza bimbingan saya bikin sih. Oh, sebentar. Saya nggak tak tulis di sini. Ya, mungkin masih di folder yang lain. Sebentar, tak kasih contoh. Teman saya kemarin yang dari UPN Surabaya, dia buat alkohol dari proses fermentasi jambu mente, Bu, penelitiannya. Jambu mente bisa. Ya. Ini saya sembari searching ya di Google Scholar. Oh iya, satu lagi, kalau tadi Mas Charles tertarik ya penelitian, itu sebisa mungkin sekarang
kalian itu kalau searching gitu ya untuk mencari referensi, saya nggak tahu di metode penelitian diajarin apa enggak, carilah searchingnya itu jangan lewat Google saja. Biasanya kan Google lah, habis itu kan langsung masukin keyword gitu ya, Iya. kuncinya. Harusnya kalian searchingnya adalah dari Google, kalian masukkan Google Scholar. Dari Google Scholar, habis itu diklik, maka kan alamatnya udah webnya si Google Scholar, baru kalian masukkan kata kuncinya di situ. Kenapa? Nanti tampilannya itu berbeda. Coba ya saya perlihatkan ke kalian. Ini udah kelihatan itu kan ya? Kelihatan layar yang web kan? Sudah, Bu. Tak bantu sembari. Saya udah absen itu, Bu. Udah absen? ya? Belum update mungkin. Nah, kayak gini Mas, Google Scholar, kemudian diklik. Kenapa saya saranin Google Scholar? Karena yang pertama adalah dia langsung bentuknya adalah jurnal. Misalnya tadi ya, fermentasi alkohol. Masukin penelitiannya adalah fermentasi untuk jadi bentuk alkohol. Wah, ini ketemunya banyak sekali. Ini ada dari kulit nanas, buah salak, singkong mah tapi nggak usah. Jadi cari yang aneh-aneh. Biasanya kalau penelitian itu dari bahan yang tidak digunain. Mungkin tadi ya jambu mete bijinya ya, Mas? Atau kulitnya? Nah, ini Mas siapa? Mas Charles. Nah, kan kamu ngambil Ya, Bu. metode penelitian kan? Carinya Ya, Bu. di situ. Ini udah ada ini yang meneliti pembuatan alkohol proses fermentasi buah jambu mete melalui dengan bantuan Kamir. Ini tulisannya salah ya. Bukan Saccharomyces-nya tulisannya kayak ini. Nah, yang benar kurang ya. Nah, itu bisa kalian cari. Sekali lagi nyarinya jangan lewat Google, tapi carinya lewat Google Scholar. Alasannya itu pasti dari jurnal. Pertama sumbernya pasti sudah valid gitu loh. Kalau dari Google biasanya macam-macam yang keluar. Yang keluar bisa jadi adalah bukan sumber PDF-nya, tapi misalnya saya masukkan kata kuncinya tadi ya. Nah, ini keluarnya gini kan, Wikipedia. Berarti yang pertama adalah Wikipedia. Padahal Wikipedia kan dia bukan sumber yang dapat kita pertanggungjawabkan kan. Jadi harus sumber-sumber yang dari jurnal. Saran saya makanya pakai Google Scholar, Mas. Gitu. Intinya ambil aja satu. Ini kan udah judul penelitian ya, Bu. Ya udah ambil aja ini. Tinggal yang diganti apa? Diganti dari bahannya. Mungkin bukan kulit nanas, ambil yang di Jogja ada. Misalnya kulit apa ya yang kandungan kandungan patinya paling banyak. Gitu, Mas. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Untuk metode pen ya? Ya, Bu. Rencana mau bikin penelitian etanol tuh bisa, atau ekstraksi minyak juga bisa. Iya, Bu. Oke ya, kita tutup ya kuliah hari ini. Terima kasih yang sudah datang. LMS-nya di saya itu sudah update kan ya? Nanti cek-cek. Iya, Bu. Oke. Ya udah, sekarang mohon untuk dinyalain kameranya ya, on cam sekali. Saya ambil fotonya. Mas Tegar, Mas Dio, sama Mbak Putri boleh. Semangat ini. Ini Tegar kemarin kakaknya nikahan ya. Nanti kuliah lagi ya. Ada yang kuliah saya teknik lingkungan ya. Tegar kapan nikahnya? Sekalian. Kayaknya masih jomblo dia nih. Yuk, tampil ya. 1, 2, 3. Ini kayaknya ada yang hawa-hawa belum mandi apa udah pada mandi semua? Belum, Bu. Saya belum mandi lagi. Masih sikat gigi, Bu. Ya. Ini nanti ada ketambahan Mbak Gita sama Mas Hayu Aji nih. Dikasih tahu ya Mas Hayu Aji. Hayu Aji ikut kuliahnya Bu Tias, berarti
ini apa namanya datang gitu ya. Kayaknya Oke, absen. Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Salam sehat untuk semuanya ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu, terima kasih Oke, kembali. ya.